Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar mengenai matematika ekonomi. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang relasi fungsi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar fungsi yang lebih spesifik, yaitu fungsi linier. Fungsi sendiri ada banyak sekali macamnya, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi logaritma, fungsi eksponensial, dan lain sebagainya. Kita akan awali dengan belajar tentang fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena biasanya hanya melibatkan satu variabel bebas dan pangkat tertingginya adalah 1. Bukan pangkat tertinggi, mungkin yang dimaksud di sini adalah pangkatnya adalah 1 atau 0. Karena kita akan mencobai bentuk fungsi bentuk akar ya, di mana pangkatnya adalah setengah. Pada fungsi linier ini pangkatnya 1. Contohnya misalkan semacam ini, kita sering menjumpai waktu belajar matematika di tingkat SMP atau SMA, kita pernah menjumpai bentuk seperti 2x plus y sama dengan 3 atau x min 4y sama dengan 4. Bentuk ini termasuk dalam persamaan linier yang bisa kita nyatakan pula sebagai fungsi linier karena pangkat tertingginya adalah 1, di mana di sini variabel bebasnya adalah x sementara variabel terikatnya adalah y. Meskipun ini adalah fungsi yang implisit, tapi kita bisa menyatakannya dalam bentuk y sama dengan ax plus b, atau bisa juga dinyatakan bahwa y itu adalah fx. Nah, fungsi linier ini sendiri secara geometris bisa direpresentasikan sebagai sebuah garis lurus. Kalau kita punya fx sama dengan ax plus b, maka a itu menunjukkan gradien atau kemiringannya, sementara b nanti adalah titik potong dengan sumbu koordinatnya. Kita bisa menganalisis kondisi garis yang kita gambar berdasarkan fungsi linier itu dari nilai a-nya. Ingat, nilai a-nya adalah koefisien dari x, manakala ruas kiri hanya y. Jika a-nya itu positif, maka garisnya akan condong ke kanan, sementara jika a-nya itu negatif akan condong ke kiri. Jika a-nya sama dengan 0 berarti dia itu mendatar sejajar sumbu x, dan jika a-nya itu bernilai tak hingga, maka garisnya adalah garis tegak atau sejajar dengan sumbu y atau tegak lurus dengan sumbu x. Misalkan begini. Nah, garis yang condong ke kanan ini, maka dia nilai a-nya akan positif. Sementara yang condong ke kiri, bagian atasnya maksudnya, dia akan nilai a-nya kurang dari 0. Sementara ini a sama dengan 0 mendatar sejajar sumbu x dan sejajar sumbu y kalau a-nya adalah tak hingga. Lah, nilai a sendiri itu adalah bentuk dari selisih antara nilai y dengan nilai x-nya, atau bisa ditulis sebagai delta y dibagi dengan delta x, menunjukkan kemiringan garis atau gradiennya. Kemudian, bagaimana kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat? Ketika grafik itu memotong sumbu x, dia berada pada titik x, 0. Ketika memotong sumbu y berarti 0, y. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan, kalau memotong sumbu x itu y-nya 0. Kalau memotong sumbu y berarti x-nya yang 0. Sehingga kalau kita ingin menggambar grafik fungsi linier, langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu x, di mana y-nya bernilai 0, sehingga koordinatnya adalah x, 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu y, sehingga nilai x-nya sama dengan 0.
kita peroleh koordinatnya 0, y. Dan yang ketiga, kita akan meletakkan kedua titik ini, titik 1 dan titik kedua itu pada bidang kartesius. Nah, kemudian kita hubungkan sesuai dengan teori bahwa kalau kita punya dua titik, maka kita bisa membuat sebuah garis lurus. Contoh misalkan kita ingin membentuk gambar kurva y sama dengan 2x min 6. Langkah pertama kita mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Anda masukkan y sama dengan 0, diperoleh 0 sama dengan 2x min 6, sehingga diperoleh hasil akhirnya x sama dengan 3. Jadi koordinatnya 3,0. Kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Kita gantikan x sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 2 kali 0 kurangi 6. Y sama dengan min 6, sehingga koordinatnya 0, min 6. Dari kedua titik potong tadi 3,0 dan 0, min 6 kita letakkan pada bidang kartesius semacam ini, lalu kita tarik menjadi sebuah garis. Ini adalah gambar kurva atau gambar garis y sama dengan 2x min 6. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan persamaan fungsinya. Ada beberapa kondisi. Jika diketahui dua titiknya, kita bisa menggunakan rumus semacam ini. Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Di mana X1 Y1 dan X2 Y2 itu adalah dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi linear tersebut. Contoh misalkan kita diminta menentukan persamaan garis yang melalui titik 3, min 4 dan min 2,6. Misalkan x1 y1 nya adalah 3 dan min 4, sementara x2 y2 nya min 2 dan 6. Masukkan ke rumus tadi, jangan sampai terbalik letaknya, maka diperoleh y sama dengan min 2x plus 2. Proses ini bisa kita runut nanti ya, hanya di permasalahan aljabar biasa. Kemudian kondisi yang kedua, manakala diketahui satu titik dan kemiringannya atau gradiennya, maka formulanya adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Maafin x1 harusnya. Di mana x1 y1 itu adalah titiknya, kemudian m-nya adalah gradiennya. Contoh misalkan tentukan persamaan garis lurus, diketahui gradiennya 2 dan melalui titik min 3,1. Gradiennya 2, titiknya 3,1. Anda masukkan ke bentuk y min y1 sama dengan mx min x1. Oh, x1 nya tadi min 3, maaf, x1 nya min 3, sehingga diperoleh y1 nya saya pindah ke kanan menjadi plus y1. Masukkan nilai m nya 2, maka diperoleh y sama dengan 2x plus 7. Nah, dari beberapa garis yang kita gambar, misalkan kita menggambar dua garis, ternyata kita mendapatkan beberapa kondisi. Yang pertama, garisnya itu berhimpit. Kapan itu terjadi? Jika persamaan garis satu dengan yang lain itu sama atau berlaku kelipatannya. Contohnya y sama dengan 2x plus 1 berarti sama dengan 2y sama dengan 4x plus 2 dan seterusnya. Kemudian garisnya sejajar manakala gradiennya sama. Yang ketiga, garisnya tegak lurus, ini berpotongan tetapi khusus membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Itu terjadi cirinya kedua gradien garis jika kita kalikan sama dengan min 1. Kemudian garis akan saling berpotongan biasa itu manakala gradiennya berbeda. Jadi itu tentang materi fungsi linier beserta bagaimana kita menentukan fungsinya dan bagaimana kita menggambar grafik fungsinya. Nah, sebagai tugas nanti silahkan yang pertama Anda cari persamaan garisnya menggunakan atau diubah dalam bentuk
rumus yang standar Y sama dengan AX plus C, di mana C-nya konstanta, ketika melalui titik 10,2 dan 3,5. Yang kedua, Anda menggambar grafik jika diketahui garisnya ini ya, 2X min 3Y plus 2 sama dengan 0. Saya kira itu untuk materi tentang fungsi linier. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.